Saya mau berkata, sepanjang gereja ada, dari ketika Pentakosta abad pertama, abad kedua sampai hari ini, gereja selalu punya yang namanya masalah. Baik masalah yang datang dari luar maupun juga masalah yang ada di dalam. Saudara mau cari gereja yang sempurna, saya kasih izinkan saudara pindah tahan 3 bulan dari sini, cari gereja yang sempurna. Saya yakin saudara ada di dalam, saudara akan lihat, aduh ternyata di sini begini ya, ternyata di sini begini ya. Saya mau berkata kepada kita, selama Tuhan belum datang, gereja akan punya banyak tantangan, bahkan masalah. Tapi saya mau berkata, ada firman Tuhan yang mengkoreksi kita, supaya saya dan saudara menjadi orang-orang yang bisa kembali kepada budayanya Tuhan, supaya saya dan saudara tidak sia-sia beribadah bahkan melayani Tuhan. Justru saya dan saudara akan dibangun dan menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ada satu hal yang terjadi di tengah-tengah jemaat atau gereja Korintus, yakni di situ saudara-saudara terjadi yang namanya perselisihan. Ada satu keluarga yang melayani di gereja Korintus, namanya keluarga Chloe. Dia melihat bahwa ternyata jemaat Korintus ini berselisih paham. Dan ketika mereka berselisih, akhirnya mereka ini mulai terkotak-kotak. Mereka ini memiliki golongan-golongan mereka masing-masing. Akhirnya dia tahu bahwa Rasul Paulus adalah pendiri dari jemaat Korintus. Rasul Paulus adalah bapa bagi jemaat-jemaat Korintus. Maka mereka ini saudara-saudara melaporkan kepada Rasul Paulus. Ini satu pelajaran yang baik untuk gereja, untuk jemaat. Kenapa? Karena kalau ada sebuah tantangan, ada sebuah hal di dalam gereja, saya dan saudara tidak boleh tinggal diamkan. Tidak boleh masuk untuk menyusup bahkan merusakkan apa yang sedang terjadi. Kenapa? Karena itu bukan ciri daripada anak Tuhan. Anak Tuhan ketika lihat sesuatu yang tidak benar, maka dia perlu untuk memperbaiki. Nah, keluarga Chloe ini menyampaikan kepada Rasul Paulus bahwa di tengah-tengah jemaat Korintus, jemaat yang Tuhan dirikan lewat pelayanan Paulus, ternyata terjadi yang namanya perselisihan. Perselisihan itu ada yang berkata, saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Petrus, dan saya dari golongan Kristus. Ini jemaat yang punya karunia-karunia yang paling hebat dari semua jemaat yang Paulus dirikan. Tapi ini jemaat juga adalah jemaat yang paling kacau, saudara-saudara. Ini jemaat yang paling bikin masalah, bikin Rasul Paulus sebagai seorang rasul hamba Tuhan sakit kepala juga menghadapi mereka. Kalau saya dan saudara lihat Alkitab, 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua dan 1 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Mari lihat firman Tuhan. Ini kekayaan-kekayaan daripada jemaat Korintus. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dan dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Mereka ini orang-orang yang mantan penyembah berhala. Tapi karena Kristus sayang mereka, mereka orang pilihan, maka Paulus ada di Korintus, saudara-saudara. Akhirnya mereka ini bisa bertemu dengan Tuhan. Status mereka adalah orang-orang yang berdosa diubah menjadi orang-orang yang kudus. Kemudian ayat yang kelima sampai 7 berkata, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Mereka ini orang-orang yang dapat karunia-karunia roh yang luar biasa. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita
Yesus Kristus. Mereka kaya karunia, berlimpah karunia. Tapi saudara lihat, ternyata karunia yang mereka dapatkan tidak mempengaruhi karakter mereka untuk berubah menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan budaya kerajaan Allah.